Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin, as'adakumullah hayatakum. Mari kita mulai kuliah subuh kali ini dengan bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah sedang dan selalu melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat-sahabat beliau yang agung dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kuliah subuh yang lalu kita sudah berbicara tentang penyebaran Islam di Nusantara, yaitu dijalankan dengan cara damai ataupun pacific penetration, sehingga kemudian masyarakat Nusantara banyak yang berpindah ke dalam agama Islam. Namun perpindahan itu oleh para ilmuwan disebut dengan adhesi, yaitu perpindahan yang tidak menyeluruh. Karena seiring dengan perpindahan umat Islam ke Indonesia, dunia Islam pada saat itu sedang dalam masa disintegrasi. Dunia Islam dalam masa kelemahan. Baghdad baru dikalahkan oleh Hulagu. Spanyol, umat Islam di Spanyol diusir pada tahun 1498, sehingga nuansa keberagamaan pada saat itu lebih dipengaruhi dengan nuansa sufistik. Karena sebagian besar orang sudah merasa gerah dengan kehidupan yang terjadi, pertentangan antara teologi, pertentangan antara mazhab fikih, pertentangan antara bangsa dan suku di tengah-tengah umat Islam. Nah, disitulah kemudian terjadi penyebaran Islam, utamanya di Nusantara ini, melalui para pedagang dan pengembara-pengembara sufi. Ini adalah sebuah nikmat dan juga barangkali dalam tanda kutip sedikit kekurangan. Nikmat karena
Kemudian para ulama tadi memfokuskan penyebaran Islamnya ke Nusantara, daerah yang belum terjamah oleh dakwah Islam. Dengan pendekatan damai, yaitu pendekatan sufistik tadi. Dan akhirnya berbondong-bondong umat Islam, orang-orang Nusantara memeluk agama Islam, baik karena kekaguman mereka oleh para pendakwah Islam dari kalangan pedagang dan para pengembara sufi tadi, ataupun karena para penguasa di daerah Nusantara ini berpindah ke dalam agama Islam. Sehingga nuansa keberagamaan yang ada di nuansa Nusantara ini masih kental dengan warna agama yang dipeluk sebelumnya, baik itu kepercayaan kepada animisme dan dinamisme yang sangat dekat dengan agama yang datang sesudahnya, yaitu Hindu dan Buddha. Pada saat mereka kemudian pindah, maka tadi disebut dengan pindah dengan pendekatan adhesi. Maka kemudian juga seiring dengan itu terjadi periode kolonialisme, imperialisme dari bangsa-bangsa barat. Mulai abad ke-16, Spanyol dan Portugis dalam perjanjian Saragossa membagi dunia ini barat dan timur. Portugis ke timur, Spanyol ke barat. Tapi kemudian bangsa yang lain juga ikut dalam kecamuk peperangan di Eropa. Belanda juga ikut, sehingga pada tahun 1596 Belanda juga sudah mulai masuk di Nusantara. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah pada masa-masa itulah terjadi perkembangan Islam di Nusantara. Islam masuk mungkin di abad 8 di sebagian Nusantara, ada yang di abad ke-13, ada yang di abad ke-15. Kemudian Islam berkembang menjadi komunitas-komunitas masyarakat muslim, ada yang di abad ke-13, ada yang di abad ke-15, ada yang di abad ke-16 dan 17. Dan ada setelah itu Islam menjadi kekuatan sosial politik. Ada yang di timur sana, di barat sana, abad ke-13 sudah menjadi kerajaan Samudra Pasai. Tapi ada juga yang di abad ke-15 kerajaan Demak. Tapi kalau di Kalimantan Selatan misalnya, itu ada abad ke-16 pada saat berdirinya kerajaan Banjar Sultan Suryansah pada tahun 1526 atau 1527. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat ini terjadi perkembangan itu. Islam yang bernuansa sufistik, yang dipengaruhi dengan agama-agama terdahulu. Sehingga kalau di Banjar misalnya pada tahun 17 sekian sampai 1802 hidup seorang ulama yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang yang cerdas, yang kemudian pada usia 30 tahun dikirim oleh kerajaan Banjar untuk belajar ke Makkah selama 30 tahun. Belajarnya kada gemen-gemen. 30
30 tahun. Setelah itu 5 tahun di Madinah, 35 tahun Pak belajar. 65 tahun hanya belajar. Lalu minta izin hendak sekolah pulang ke Mesir, tapi kada diizinkan. Lalu tetap saja pergi ke Mesir, tapi hanya sekedar mengunjungi Mesir. Setelah itu pulang ke Banjarmasin di usia 65 tahun. 65 tahun Allah memberikan beliau usia panjang. Nah, setelah pulang ke Banjarmasin itu lah mulai menulis kitab-kitab. Kitab yang berhubungan dengan fikih, Sabilal Muhtadin. Itu fikih. Kenapa? Karena dari aspek fikih sangat lemah. Ini orang sudah beragama Islam, tapi belum sembahyang Jumat. Belum sembahyang Jumat lagi. Kenapa? Khatibnya kadeda, muadzinnya kadeda. Itu sebagai contoh saja artinya fikih. Nah, kita ini alhamdulillah ya. Pada saat itu orang sudah muslim tapi sholat Jumat belum, karena persyaratan sholat Jumat 40, khatibnya dan sebagainya belum. Nah, itu kitab fikih. Beliau kemudian juga menulis kitab yang berhubungan dengan akidah, Tuhfatur Raghibin. Kenapa? Karena didapati orang-orang Banjar ini mempunyai kepercayaan, percaya kepada orang gaib. Islam tapi percaya kepada orang gaib. Kita memang percaya kepada orang gaib, tapi orang Banjar badang sanak lawan orang gaib. Nah, badang sanakan lawan orang gaib. Ada nang badang sanak lawan buaya, ada nang badang sanak lawan harimau, ada nang badang sanak lawan orang-orang gaib. Ya. Kemudian ada juga yang percaya dengan bahwa orang-orang tertentu mempunyai kekuatan. Nah, misalnya di daerah Kasarangan, bahwa di situ setiap tahun mereka datang ke sebuah sumur untuk memberikan sesajen. Sampai ini pinanya masih ya. Kenapa? Nah, ini ceritanya panjang kalau dikisahkan. Artinya kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari menulis kitab yang demikian, yang berhubungan dengan akidah, tauhid kepada Allah. Inilah proses. Kemudian juga tentang di dalam Sabilal Muhtadin, bagaimana orang ma'arwah. Nah, ini bahwa pada saat 3 hari datang orang gaib, arwahnya orang yang meninggal. 7 hari, 21, 25. Nah, di dalam Sabilal Muhtadin itu ada. Dikatakan oleh beliau ini adalah sebuah ritual yang makruh, dah bahkan mendekati yang haram. Kenapa? Nah, ini tadi warisan-warisan yang demikian. Nah, kalau di Banjar ini masih belum ada Belanda itu. Ya. Makanya berjalan proses itu. Tapi belakangan secara nasional Nusantara ini pada abad ke-19 daerah Nusantara sudah dikuasai oleh Belanda, dijajah oleh Belanda. Abad ke-19 Aceh mungkin nanti sampai 1914 dikalahkan oleh Belanda. Kalau Jogja 1825, 1830 Pangeran Diponegoro kalah. Kalau kita di Banjar sampai 1904 ya, pada saat Seman, pangeran terakhir itu kalah juga dengan Belanda. Artinya sekitar abad ke-19 akhir itu semua daerah wilayah di Nusantara yang dikuasai oleh. Pada saat itulah terjadi perkembangan Islam. Di samping pemerintah Belanda juga
ingin melaksanakan penyebaran agama Kristen yang mereka percayai. Karena di dalam penjajahan itu ada 3, yaitu untuk mencari kekayaan, untuk mencari kekuasaan, dan untuk menyebarkan agama gospel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di awal saya katakan penyebaran Islam dengan cara damai ini ternyata mempunyai dampak. Terjadi akulturasi. Secara kultur orang-orang di Nusantara ini walaupun keberagamaannya kada kafah, tetapi merasa bahwa mereka Islam. Sehingga pada saat ada upaya usaha Belanda untuk melakukan pemurtatan, daerah-daerah yang sudah didawahi Islam tidak berhasil. Banjar sudah Islam sampai ke Hulu Barito sana, karena perjuangan Pangeran Antasari di daerah atas sana. Daerah-daerah pesisir sampai daerah-daerah sudah tidak ada yang berpindah agama. Maka yang berhasil dipindahkan, bukan dipindahkan, tetapi dijadikan Kristen adalah daerah-daerah yang belum didakwahi, yaitu di daerah-daerah pegunungan, di daerah-daerah bukit. Kalau di Sumatera, di daerah Danau Toba, itu daerah gunung. Kalau di pesisirnya kan ada kerajaan Deli Serdang, kerajaan Melayu, kemudian di belakang itu kerajaan Padang, Pariaman. Tapi daerah gunungnya Danau Toba, kemudian daerah Kerinci, itu kalau di Sumatera. Kalau di Jawa, di daerah Salatiga, di daerah Malang. Kalau di Kalimantan, ya tidak ada, tetapi ada sedikit ya orang-orang yang di bukit. Orang bukit ujar kita ini, itu orang-orang Dayak yang di pabukitan. Tapi orang Dayak yang di pesisir yang menjadi bakumpai, menjadi orang Islam. Di Sulawesi, Toraja, Palopo, di daerah-daerah, kemudian di Manado, di daerah-daerah pegunungan. Nah, ini yang bisa dipindahkan menjadi Kristen. Nah, artinya apa? Dengan cara damai ini orang sudah inherent merasa Islam. Orang Banjar Islam, orang Melayu Islam, orang Bugis Islam, orang Madura Islam. Nah, Jawa karena luas, nah ini belum identik karena di tengah-tengahnya tadi di Salatiga dan sebagainya itu, makanya banyak pusat-pusat zending. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ya, ini secara ringkas pada abad ke-19, pada tahun 1905 para habib berkumpul di Jakarta. Mereka kemudian mendirikan Jamiatul Khair. Pengen nanti di daerah Nusantara ini berdiri negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam pertemuan itu hadir juga Muhammad Darwis. Muhammad Darwis yang belakangan menjadi Ahmad Dahlan. Nah, jadi sebelum 1928, 1905 para habib, karena bagaimanapun kita ini asalnya para pendakwah yang datang dari tanah Arab itu, Jamiatul Khair. Kemudian datang Syekh Ahmad Surkati. Jadi para habib itu sangat berjasa. Nah, dari situ terinspirasi ya, Jamiatul Khair kemudian terpecah, ada menjadi Al-Irsyad ya. Sebagian yang tidak terlalu menonjolkan kehabibannya, walaupun sebenarnya Habib juga asalnya dari Yaman. Asal dari Yaman tuh ada juriyahnya Nabi, tapi ada yang Jamiatul Khair ya kalau berkeluarga hanya dari kalangan Sayyid dan Sayyidah, Syarif dan Syarifah. Kemudian ada Al-Irsyad,
yang egaliter. Nah, singkat cerita, kemudian dalam saat-saat Nusantara dijajah, yang mayoritas penduduknya Muslim, yang tadi asalnya disebarkan dengan pendekatan damai, yang terasimilasi dalam pengamalan Islamnya, masih tersisa banyak ajaran-ajaran sebelumnya. Pada saat terjadi proses purifikasi, pemurnian ajaran ini, datang penjajah. Penjajah datang, tentu saja penjajah ini tujuannya ingin menjajah. Supaya bisa dijajah, rakyat jajahannya harus tetap bodoh. Rakyat jajahannya harus tetap tidak mempunyai kemampuan berpikir secara tercerahkan. Supaya bodoh, harus bodoh supaya bisa dijajah, terkebelakang, dan akhirnya miskin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun 1912 Muhammad Darwis yang namanya kemudian menjadi Ahmad Dahlan ini mendirikan organisasi yang kemudian oleh beliau dan murid-muridnya diberi nama Muhammadiyah. Karena beliau setelah belajar agama dari pesantren ke pesantren, kemudian setelah itu pergi ke Makkah, naik haji yang pertama, berinteraksi dengan buku-buku, berinteraksi dengan pemikiran, tercerahkan bahwa Islam ini adalah agama yang mulia, yang tinggi. Umatnya adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka diperintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini umat yang terbaik, tapi kenyataannya umat Islam bangsa ini terjajah, dijajah seluruhnya. Pada awal abad ke-20 itu seluruh dunia Islam dijajah. Nusantara dijajah oleh Belanda, Malaysia itu Nusantara juga oleh Inggris, Filipina itu Nusantara juga dijajah oleh Spanyol, kemudian Amerika, India dijajah oleh Inggris yang akhirnya pecah menjadi Pakistan dan Bangladesh, Syria dijajah oleh Prancis, Lebanon dijajah oleh Prancis, Mesir dijajah oleh Inggris dan Prancis, Libya dijajah oleh Italia, Algeria, Maroko, Tunisia dijajah oleh Prancis. Dijajah semuanya, dijajah. Nah, maka Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, ini dalam konteks itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidin gak ada memberi nama ngaran Sidin Dahlaniyah. Kalau ada Dahlan itu ngaran, tapi kalau ada ya dan tak itu artinya yang diikuti, mengikuti Dahlan. Nah, tapi ngarannya Muhammadiyah, kita umat yang mengikuti Nabi Muhammad. Muhammadiyah, kita umat yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam konteks ini nama Nabi Muhammad itu kalau di dalam Al-Quran ada Ahmad, ada Muhammad. Satu kali disebutkan dengan Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaykum wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Nama Nabi Muhammad itu Ahmad. Ahmad itu adalah ismul mubalaghah dari Hamid. Hamid itu adalah seorang yang menonjol pada aspek spiritualnya. Jadi kalau ada ngaran Abdul Hamid, nah berarti dia menonjol pada aspek spiritual satu bidang. Jadi kalau orang rajin sholat itu kan spiritual, itu Hamid. Aspek apa yang lain lah, puasanya rajin banyak tuh Hamid. Tapi kalau sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, berhaji, sholat malam dan sebagainya, tak kumpul semuanya, nah itu Ahmad. Yang tergabung nilai-nilai spiritual pada diri seorang itu Ahmad. Nah ini diucapkan oleh Isa. Apa artinya? Isa itu oleh pengikutnya disebut seorang yang bahkan seperti Tuhan akhirnya kan. Artinya nilai-nilai spiritualnya itu seperti Tuhan. Tapi kemudian Isa mengatakan, aku ini kada apa-apa lagi, karena akan datang seorang nabi yang lebih dari aku aspek spiritualnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Isa dengan Ahmad. Jadi kalau Ahmad tuh menonjol spiritualnya. Nah lalu dalam Al-Quran juga disebutkan nama Muhammad ada 3. Wa ma Muhammadun aba ahadin. Kemudian wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian kalau Muhammad meninggal 3 kali. Apa itu Muhammad? Muhammad itu ismul mubalaghah daripada Mahmud. Kalau Mahmud adalah seorang yang menonjol aspek sosialnya, yang mana aspek sosial itu dilandasi dari aspek spiritual, tapi satu bidang. Kalau Mahmud, jadi orang itu ketujuh menyumbang umpamanya. Sini bila didatangi bila menyumbang rajin. Nah, itu Mahmud tuh sabuteng itu. Nang lainnya mungkin kada terlalu menonjol. Ada yang menonjol ketujuh menolong orang. Artinya tangannya ringan tangan. Nah itu Mahmud. Tapi kalau samunyan ketujuh menolong, ketujuh menyumbang, diminta pikiran, samunyan aspek sosial ini, kemudian bermanfaat bagi orang lain, itulah Muhammad. Nah nama Muhammad. Jadi Muhammad itu menonjol aspek sosialnya. Dalam keberagamaan bukan hanya spiritual, karena beragama harus spiritual, tetapi spiritual yang terimplikasi kepada aspek sosial, itulah Muhammad. Itu nama Nabi kita. Dan itu yang dipilih oleh Ki Haji Ahmad Dahlan menjadi nama organisasi, yaitu Muhammadiyah, mengikuti Nabi Muhammad yang aspek akidahnya baik. Maka dakwah Muhammadiyah adalah dakwah untuk memurnikan akidah. Kuat ibadahnya, maka dakwah Muhammadiyah ingin memurnikan ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi tidak berhenti pada aspek itu, juga gencar untuk melakukan amal soleh yang bersifat amal sosial kemasyarakatan. Nah, jadi Muhammadiyah itu diambil dari nama Muhammad, ada ya dan tak marbutah, artinya ya nisbah, artinya mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan aspek spiritual dan juga sangat menonjol pada aspek sosialnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini berjalan, tentu saja berproses. Tahun 1912 sampai sekarang sudah 100 tahun lebih ya berjalan. Pada masa perjuangan, kemudian pada masa kemerdekaan, pada masa revolusi, pada masa orde lama, orde baru, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan panjang usianya. Nah maka
kemudian kita sebagai sebuah bangsa patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bangsa yang merdeka, dan kemerdekaan ini adalah wujud hasil daripada perjuangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan ya mulai tadi tuh, mulai Jamiatul Khair ya, sudah pikirannya mendahului itu ya. Kemudian Al-Irsyad, kemudian Serikat Dagang Islam, Serikat Islam Muhammadiyah, berpikir baru nanti ada Sumpah Pemuda ya, bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Tetapi ini berkat rahmat Allah. Berjuang jelas, Soekarno berjuang, Muhammad Hatta berjuang, Muhammad Yamin berjuang untuk memerdekakan. Dan kita satu-satunya bangsa di dunia ini yang kemerdekaannya kita dapatkan dengan mengusir penjajah. Nang lainnya bang, dihadiahi, Malaysia dihadiahi, India dihadiahi 47 ya, kita mengusir. Kenapa? Karena Jepang menjanjikan, ada BPUPKI menjanjikan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Soekarno-Hatta sudah sepakat hendak pulang ke Jepang, enak mengambil. Tetapi kemudian karena konstelasi politik peperangan pada saat itu, para pemuda menculik dan memaksa agar Indonesia dimerdekakan ya, diculik, tanggal 16 diproklamirkan. Tetapi ini kada sah, ujar Soekarno. Isuknya hanya kemudian diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, apa yang pertama, kita ini merdeka, sebagian ulama mengatakan Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatihim sayaghlibun. Surah Ar-Rum itu, bahwa Rum selalu berperang dengan Persia. Pada saat Persia menang, kalah Rum, maka dikatakan Persia menang, tapi sebentar lagi Rum menang. Mana bisa, kata orang Quraisy kepada Nabi, mana bisa orang Rum bisa menang, tapi ternyata betul menang. Maka gembira orang-orang Islam. Nah, orang Islam itu bergembira karena kemenangan Rum. Rum itu orang Nasrani, orang Persia menyembah api. Jadi antara menyembah api lawan menyembah Nasrani, ahlul kitab lawan menyembah api, lawan musyrik ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan menang karena kekalahan Jepang. Nah, ini nikmatin. Gara-gara Jepang kalah, lalu pemuda menculik Soekarno-Hatta, lalu kemudian kita memproklamirkan kemerdekaan. Jepang menjajah mulai 42 sampai 45, 3 tahun, tapi luar biasa, mencekik. Tapi sebelumnya kita dilatih menjadi peta, menjadi danseso, dan selesai dan sebagainya. Nah, kita merdeka karena situasi itu. Tetapi apa yang sebelumnya juga, karena penjajahan Belanda itu boleh dikatakan sengsara membawa nikmat. Dalam konvensi Jenewa dikatakan bahwa bangsa itu kalau dijajah oleh sesuatu kemudian berperang, kemudian penjajahnya kalah, maka penjajah sebelumnya yang menguasai, maka diproklamirkan merdeka kita. Artinya kita merebut kemerdekaan. Tapi karena kita, si Belanda tadi datang merasa ingin menjajah dan si Jepang kalah, kita di Nusantara ini sebelum kedatangan Belanda ini terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bahasa, kemudian itu menjadikan banyak kerajaan. Banyak kerajaan di Kalimantan ini, banyak kerajaannya di Jawa, banyak kerajaan di Sulawesi, banyak kerajaan. Seandainya itu tidak dijajah oleh Belanda, nah ini sengsara bawa nikmat.
Seandainya tidak dijajah oleh Belanda, maka di Nusantara ini mungkin akan terdiri dari ratusan kerajaan, atau kalau wah ini ngarannya apakah kayak Brunei itu, nah halus-halus tuh. Tapi karena Belanda menjajah, berusaha menundukkan Mataram, menundukkan Batavia dahulu, menundukkan Pajang, menundukkan Mataram, menundukkan Bugis, menundukkan Banjar, menundukkan Sumatera, Aceh, ditundukkan dengan senjata. Akhirnya tunduk semuanya menjadi Hindia Belanda. Maka pada saat kita merdeka, yang merdeka adalah semua wilayah yang dikuasai oleh Hindia Belanda. Nah ini sengsara membawa nikmat menjadi negara yang luas. Maka Timur-Timur itu dulu masuk ke Indonesia kan, tapi karena ini dijajah oleh Portugis, nah itu alasannya kenapa pisah itu. Tapi jar kayaknya tahun 2034 Timur-Timur berbulik pulang ke Indonesia, karena Indonesia sudah menjadi negara yang maju, ujar, mudah-mudahan amin. Nah, Malaysia itu dijajah oleh Inggris, Brunei dijajah oleh Inggris. Nah ini sengsara membawa nikmat. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Di Arab itu satu bangsa, satu bahasa, tapi banyak negara. Dan negara halus-halus tadi itu berkelahian. Afghanistan masih berkelahian, Pakistan masih kada tenang, Syria, Irak. Satu bangsa, satu bahasa. Nang di Arab lah. Dari ulun sampai Pakistan lain, Afghanistan lain. Nah, di Nusantara ini banyak bangsa, banyak suku, banyak adat istilah, tapi ditopang oleh satu negara. Masya Allah, luar biasa. Nah ini nikmat Allah yang sungguh-sungguh amat besar. Maka Panding Father kita mengatakan berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu kalau dihapuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1940, berkat rahmat Allah merdekanya juga. Beisi senjata belum ada ya, Belanda beisi senjata kada mungkin, tapi perjuangan, berjuang tetap. Berjuang itu artinya mau sakit, mau sulit, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Nah maka orang-orang dahulu sudah berjuang merdeka, maka ini wajib disyukuri. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi ini dalam perjalanan ini. Maka kalau tadi jolon zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan itu miskin samunya orang paling saya mau dua. Pada saat kita merdeka 1945 tingkat kemiskinan di Nusantara ini 99, sekian persen nang miskin. Orang Islam tapi miskin. Kalau sudah miskin itu pasti kada pintar. Ya. Itu sudah tahun 45. Nah berpikir kalau wah ini berapa persen lagi yang miskin. Nah, mudah-mudahan proses ini terus berjalan. Tapi sekali lagi bahwa semua ini dilandasi dengan akidah tadi. Nah akidah yang datang ke kita sini dahulu datang pada saat Pacific Penetration, datang pada saat kaum sufi, pengembara sufi. Bagus, alhamdulillah kita muslim. Nah tetapi dalam perjalanan pada saat hendak dibersihkan datang penjajah, macam-macam dia padahannya. Apalagi ada yang memang belajar Islam untuk melemahkan Islam, datang penjajah. Nah sekarang ini prosesnya pelan-pelan. Nah Muhammadiyah adalah bagian dari itu untuk melakukan tajdid, gerakan dakwah dan tajdid. Bagaimana memurnikan akidah, memurnikan ibadah, kemudian melakukan dinamisasi atas al-a'mal ad-dunyawiyah, amal-amal dunianya kita harus maju, tapi landasannya harus akidah dan ibadah yang kuat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.